Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Iqwadi dengan NIM 230909 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan soal jawaban data mining. Untuk yang pertama yaitu text feature engineer. Untuk soal A1-nya text factorization. Untuk soal pertama demonstrasikan cara perhitungan manual BOW dan demonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet. Untuk caranya yang BOW di sini data dari kata data science is fun, meaning and big dan business. Terus ada kolom dokumen 1, dokumen 2 dan dokumen 3. Hasil kata dari data di dokumen 1 perhitungannya itu mengambil dari dokumen 1 yaitu data science is fun. Terus dengan katanya data menghasilkan 1 karena di sini data 1. Di dokumen 1 kata data ada 1 doang. Terus yang dokumen 2 sama mengambil dari dokumen 2. Untuk kata datanya itu ada 2. Data, data. Terus yang di dokumen 3 itu sama mengambil dari dokumen 3 yaitu big data is big business dengan kata datanya itu 1. Untuk selanjutnya sama aja di bagian dokumen 1 mengambil dari dokumen 1 untuk kata-katanya ini. Terus di dokumen 2 juga sama mengambilnya dari dokumen 2 dengan kata-katanya data science is fun, money and big business. Terus dokumen 3-nya juga sama yang seperti ini mengambil dari dokumen 3 yaitu big data is big business. Terus soal yang kedua yaitu menghitung TF-IDF. Sebelum menghitung TF-IDF, di sini menghitung TF-nya dulu. Menghitung TF di sini itu pembagian antara hasil kata data di dokumen 1 terus dibagi jumlah dokumen satunya. Untuk kata-katanya itu ada 4, 1 bagi 4 terus dengan 0,25. Terus ini juga 1 bagi 4 0,25, 1 bagi 4 0,25, terus 1 bagi 4 0,25. 0 bagi 4 0 0 0 0. Terus di bagian dokumen 2 itu 2 dibagi 5. Itu hasilnya 0,4 terus 1 bagi 5 hasilnya 0,2 terus 0 0 bagi 5 0 0 bagi 5 0 terus 1 bagi 5 hasilnya 0,2 terus 1 bagi 5 hasilnya 0,2. Terus di bagian dokumen 3 itu 1 hitungannya untuk ini 1 dibagi 5 hasilnya 0,2 terus 0 bagi 5 0 terus ini 1 bagi 5 0,2 terus 0 bagi 5 0,2 terus 0 terus 2 bagi 5 hasilnya 0,4 terus 1 bagi 5 hasilnya 0,2. Selanjutnya menghitung DF-nya. DF itu jumlah dokumen berisi kata. Di sini perhitungannya penjumlahan dari ini di bagian data, di bagian dokumen kan ada, terus dokumen 2-nya juga ada, dokumen 3-nya ada, dokumen 3. Terus di sense 1
di bagian dokumen satunya ada, dokumen 2-nya ada, terus dokumen 3-nya ada. Berarti nilainya 2. Terus selanjutnya sampai terus selanjutnya menghitung IDF-nya. Untuk menghitung dia IDF-nya di sini menggunakan log 5 3 bagi ininya. Karena jumlahnya kan dokumennya 3, terus bagi ini hasilnya. Terus selanjutnya menghitungnya TF-IDF-nya dengan cara nilai hasil IDF dikali TF-nya. Di bagian dokumen 1 IDF-nya 0 dikali 0,25 hasilnya 0, terus ini 0,176 dikali 0,25 hasilnya 0, terus ini 0,25 hasilnya ini, terus ini 0,47 dikali 0,25 hasilnya ini, terus 0 kali 0,47 kali 0 sesuai sama di TF-nya. Ini kan di dokumen 2. Terus menghitung hasilnya dengan mengalihkan antara IDF-nya dikali di bagian dokumen 2. Terus di dokumen 3 juga sama, mengalihkan antara IDF-nya dengan dokumen 3-nya. Untuk selanjutnya soal yang C itu demonstrasikan word embedding word to vacation dalam bahasa Python. Sebelum menjalankannya, di sini harus menginstal Genshin-nya dulu dengan cara pp install numpy versi 1.24.3 Genshin. Setelahnya kita mengimport pandas, mengimport word to vacation-nya untuk menghasilkan ini, terus word to tokenize, terus jangan lupa import nltk. Untuk kode ini untuk mengelola data dari link yang pada soal. Disinilah saya menggunakan langsung linknya untuk yang dari GitHub-nya dengan URL. Terus df untuk membaca URL-nya. Terus selanjutnya ini teks df membaca kolom tweet. Terus airdropnya biar nilai yang 0 gak ada. Terus token text, tokenes text lower, biar teksnya kecil. Terus for text in text. Ini biar menghasilkan vektor dengan kata Indonesia. Kata yang mirip dengan Indonesia itu ini. Hasil tersebut representasi numerik dari kata Indonesia dalam ruang vektor berdimensi 100 karena saya menggunakan vektor size 100. Terus vektor embedding, angka ini menggambarkan fitur-fitur semantik dari kata Indonesia yang akan bergantung pada konsep di mana kata tersebut muncul di dalam teks tersebut. Terus selanjutnya yang A1D demonstrasikan word embedding love dalam Python. Karena di atas sudah
Fungsinya di sini kita langsung aja from Gaussian model import vector. Ini mau download globe-nya, terus kata yang miripnya Indonesia, dan ini hasilnya. Terus selanjutnya demonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python. Untuk kode pertama itu from Gaussian model import fast text untuk menghasilkan word embedding fast text-nya. Terus kata yang sama dari yang soal yang tadi yang D sama C sama D. Ambil kata Indonesianya. Nah, terus ini hasilnya. Terus selanjutnya yang A1F itu mendemonstrasikan word embedding bird dalam bahasa Python. So, yang pertama kita harus install transformer search pandas untuk bisa bisa buat birdnya. Convert import data bird tokens dist bird model. Terus import touch, terus import pandasnya jangan lupa untuk membaca. Yang tadi terus tokenizer-nya model text available and accepted. Terus setelah udah ini hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu A2 miscellaneous. A2.A jelasan apa itu fitur, fitur extraction, fitur engineering, vectorization, dan word embedding. Fitur adalah representasi numerik dari data yang bisa digunakan oleh model machine learning dalam fitur bisa berupa kata, frekuensi kata, panjang kalimat. Dan selanjutnya fitur extraction atau ekstraksi fitur. Proses mengambil informasi penting dari data mentah dan mengubah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk pembelajaran mesin. Yang selanjutnya fitur engineering, yaitu proses menciptakan fitur baru atau modifikasi fitur yang ada agar model dapat belajar lebih baik. Ini termasuk normalisasi, pemilihan fitur, pembuatan fitur, interaksi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, vectorization atau proses mengubah data teks menjadi vektor numerik. Contohnya mengubah kata-kata menjadi angka agar dapat diproses oleh algoritma. Terus terakhir, word embedding, yaitu representasi kata dalam bentuk vektor angka berdimensi tetap yang menangkap makna semantik kata. Contohnya pada word to fact glove. Dan selanjutnya A2B itu jelaskan apa perbedaan keunggulan dan kekurangan BW, TF-IDF, word to fact, glove, text tag, dan word embedding. Untuk metode BW, keunggulannya sederhana dan mudah diimplementasikan, cocok untuk baseline model. Kekurangannya urutan kata dan konteks hasil sparse dan besar. Terus TF-IDF memberikan bobot lebih pada kata penting, mengurangi pengaruh kata umum. Untuk keunggulannya glove, kombinasi statistik lokal dan global. Hasil embedding bermakna dan stabil. Untuk keunggulan fastTag, memiliki morfologi kata dengan support bisa menangani kata baru.
Terus keunggulan BERT, konseptual penuh atau juara makna dan makna kata BERT tergantung konteks kalimat. Kurangan untuk word to fact, tidak tidak konseptual, satu untuk satu kata terlepas dari kalimatnya. Yang selanjutnya, jelasan apa itu stopword, pada metode apa, di atas stopword perlu dihapus. Stopword adalah kata umum yang sering muncul dalam teks, tetapi biasanya tidak membawa informasi penting untuk analisis. Misalnya, dan, yang, adalah. Metode yang memerlukan penghapusan pada stopword yaitu BOW dan TF-ITF. Karena mereka hanya menghitung frekuensi kata tanpa memahami makna. Katamu bisa mendominasi hasil. Terus A2D jelaskan apa itu sintaksis dan semantik. Mana metode embedding yang merupakan konseptual embedding. Sintaksis yaitu struktur atau aturan tata bahasa dalam kalimat. Contohnya urutan subjek predikat objek atau SPO. Terus semantik yaitu makna atau arti dari kata atau kalimat, fokus pada apa yang sedang dikatakan, bukan bagaimana itu disusun. Terus penjelasan untuk konseptual embeddingnya itu adalah embedding yang maknanya bergantung pada konteks kalimat. Metode yang konseptual embedding yaitu BERT, sedangkan bahwa konseptual embedding yaitu BERT. Terus yang B itu image feature engineering. Itu B1 feature extraction-nya. B1A demonstrasi color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python lalu tampilan hasilnya. Di sini saya menggunakan import Pegel karena pada link tersebut mengambil dari link tersebut dari Pegel. Terus selanjutnya import siapa itu import matplotlib plot buat gambarin. Terus max transform import recess. Ini untuk mengambil patch dari dataset yang sudah diunduh. Ini mengambil patch dari gambar tes dataset yang sudah diunduh. Saya di sini menggunakan email doc 1001.cbg. Terus untuk mengeload gambarnya image read untuk membaca image patch membaca patch gambarnya. Terus ini untuk mereset ukurannya image reset image. Ini untuk mengekstraksi warna gambarnya. Dan ini hasilnya. Lalu selanjutnya demonstrasikan text feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya. Metodenya yaitu LBP local binary pattern atau gboard filter atau GLCM atau Eden GLCM. Di sini saya menggunakan LBP yaitu local binary pattern. Untuk pertama kita mengimport local binary pattern-nya, terus mengumpat RGB array-nya, terus mengimport matplotlib.pyplot.
Sini mengonversikan ke grayscale biar warnanya bubu, terus mengekstraksikan LBP-nya, bakal binary pattern-nya, dan ini untuk menghasilkan LBP-nya, dan ini hasilnya. Terus yang B1C demonstrasikan Shape Edge Feature Extraction menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu metodenya HOG atau Histogram of Oriented Gradient, Kenny Edge Detector, dan Sobel Edge Detector. Di sini saya menggunakan Kenny Edge Detector. Untuk pertama kita harus mengimport CV2-nya, terus import matplotlib-nya. Ini untuk mengasosiasi AD dengan Kenny-nya. xj72.kenny reunited 8 100 200, dan ini hasilnya. Dan untuk selanjutnya B1D demonstrasikan key point feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya. Untuk metodenya yaitu shift, sort, ORB, fast, dan brief. Di sini saya menggunakan metode ORB. Untuk kodenya itu jangan lupa untuk mengimport CV2-nya, terus mengimport matplotlib-nya. Terus ini untuk menginisialisasi ORB dan ekstraksi key point-nya. ORB dan key point. Terus ini untuk menggambar key point-nya, dan ini hasil untuk menampilkan key point-nya, dan ini hasilnya. Untuk selanjutnya itu B2 Vectorization Embedding. Untuk B2A demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw cell dalam pemrograman Python. Di sini kita menginstal dulu Python scikit image scikit learn image TransFlow. Di sini untuk kode metode flattening raw pixelnya kita mengimport image.io itu, terus import traces-nya, terus import numpy-nya. Ini untuk mengelola gambarnya. Di sini saya masih menggunakan gambar yang ada bagian A. Terus ini untuk mengerises ukurannya. Terus ini resize vektornya. Terus ini hasil shape embedding-nya. Terus selanjutnya itu B2B demonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut di dalam pembentukan Python. BOW Flash Factory. Di sini saya menggunakan metode BOVW of Visual World. Untuk kode-kodenya itu di sini saya mengimport CV2, import numpy-nya, terus import matplotlib-nya. Sini mengimport untuk mengambil gambarnya dengan nama image patch, terus masih sama seperti yang pada soal-soal sebelumnya, mengambilnya di animal docs atau terus untuk menload gambarnya biar terus ini detektornya, terus deteksi key point dan deskriptornya, terus mau convert deskriptor biar double, terus buat histogram biar ada gambar visualnya. Itu from scale cluster import keyman.
terus jumlah kasa visualnya, terus membuat representasi gambar sebagai histogram BOW-nya biar muncul gambarnya. Untuk menormalisasikan histogramnya dan menampilkan hasil histogram BW. Nah, ini silakan ini. Dan ini untuk menampilkan visual. Ini untuk menampilkan visual histogram BW-nya ini. Terus selanjutnya B2C demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut dalam pemrograman pattern. Di sini saya menggunakan model VGG. Ini mengimport nampainya, terus import modelnya VGG, menyesuaikan gambar sesuai dengan model. Terus ini untuk membaca gambarnya, ini import modelnya, import modelnya. Objeknya ini untuk memprosesikan gambarnya, dan ini untuk target resistnya 224 kali 224. Terus ini hasilnya. Dan itu ya penjelasan jawaban dari saya untuk tes data mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.